Halo guys, pernah gak kalian lihat orang yang lagi mabok terus disuruh baca Pancasila? Pancasila. Satu. Untuk semua. Dua. Beradil dan beradab. Dua Pancasila. Lupa Pak. Lupa lagi ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang Bocah-bocah yang lagi tawuran ditangkepin sama polisi disuruh baca Pancasila, ataupun bapak-bapak ya, orang-orang yang ditilang terus disuruh juga baca Pancasila. Ini disuruhnya sama polisi. Ini menggambarkan gimana sih mungkin ya di sini polisi sebagai alat atau perangkat negara itu membuktikan bahwa mereka ini harus bisa menjaga gitu nama negara ini dengan apa? Dengan menanyakan Pancasila ya. Nah, di sini kan memang Pancasila menjadi suatu ataupun hal yang masih sakral di Indonesia, terutama untuk dasar negara ya. Bahkan pemerintah pun bikin nih badan khusus gitu, BPIP, yang Ibu Banteng ya itu memimpin di situ. Nah, memang banyak sekali ya hal-hal yang menjadi penguatan terhadap Pancasila ini. Bahkan di Orde Baru Pancasila ini menjadi alat ya untuk bisa menjaga ataupun menjadi doktrin keberlangsungan pemerintahan yang saat gitu. Orde Baru loh ini, Pak Soeharto gimana gak otoriternya, tapi Pancasila ini justru malah jadi alat untuk keotoritarianismean dia gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Pancasila ini, pasti dari kita udah diajarin dari kecil, bahkan di tiap hari Senin itu kita terus belajar tentang si Pancasila ini gitu. Dan kayaknya kalau orang Indonesia gak bisa Pancasila, pasti sama netizen-netizen itu bakal dihujat ataupun mereka bakal diserang gitu. Karena kok dasar negara, emang orang mana gitu, apakah dia hilafah atau apa-apa, dan sentimen-sentimen negatif sejenisnya gitu. Bahkan kita tahu lah founding father kita, Bapak nomor satu kita, Presiden nomor satu pertama kita itu Soekarno ya, bahkan mengenalkan Pancasila itu keliling Indonesia, dia berpidato karena takutnya gitu saat pengumuman proklamasi masyarakat Indonesia kan belum tahu semua bahwa Indonesia ini proklamasi dan negara ini didirikan dengan Pancasila. Dia berkeliling Indonesia melakukan narasi-narasi dan juga mengenalkan Pancasila ini dengan toa mungkin pada waktu itu, atau pengeras suara yang pada saat itu dipakai pidato gitu. Karena memang radio hanya sekedar orang-orang yang memiliki kelebihan secara ekonomi ataupun orang-orang yang ada di kota-kota besar. Mungkin kalau kayak di Garut mungkin zaman dulu ataupun di Papua kan masih tertinggal. Nah, memang sebenarnya penting sekali kenapa si Pancasila ini harus ditekankan di negara, karena ini khususnya kan jadi dasar negara, sedangkan kita juga warga negara, jadi harus bisa paham. Dan bahkan BPIP pun bikin lagu, bikin apa, banyak sekali diskusi ya yang memang harus mengajarkan Pancasila ke generasi baru. Karena mungkin ya untuk para orang-orang yang hidup di zaman kolonial menganggap ya masyarakat sekarang yang khususnya besar dan tumbuh setelah pasca Orde Baru ini kurang mendapatkan doktrin yang ada Pancasilanya gitu. Contohnya di sekolah aja sekarang pelajaran kenegaraan kayak PKN atau PPKN ataupun apapun itu namanya yang terus diganti-ganti akan lebih dikurangi porsinya di pelajaran-pelajaran sekarang gitu. Nah, makanya itu mungkin negara ini membuat BPIP itu terlepas dari badannya ini emang hanya sekedar bagi-bagi kursi jabatan karena Pak Jokowi butuh koalisi yang banyak, ataupun hanya sekedar glorifikasi Pancasila menjadi dagangan politik, mungkin gorengan politik ya. Kalau koridor itu gorengan gitu.
Nah, di situ kan memang menjadi dilema. Kenapa sih masyarakat Indonesia harus didoktrin Pancasila? Terus yang kadang berlebihan itu atau secara radikal itu bahkan banyak menyebutkan bahwa masyarakat milenial ataupun Gen Z sekarang ini gak paham tentang Pancasila gitu. Bahkan kan ya mereka ditilang, contohnya ditanya Pancasila, mereka tawuran, udahnya ditanya Pancasila, mereka mabok kena razia, ditanya Pancasila. Kan ya gimana gitu sebenarnya. Di sini bisa disebutkan kalau kita dari kecil didoktrin di setiap hari Senin upacara membacakan Pancasila harusnya paham. Tapi kenapa sih masyarakat ini justru terutama ya yang generasi gue ke bawah itu masih banyak yang bahkan nggak hafal tuh 5 sila itu. Nah, bahkan ibu-ibu yang di pedesaan di daerah kalau ditanya Pancasila juga pasti gak ege lah gitu, pelongo gitu, kurang paham gitu. Kayak Tuhanan yang Maha Esa, manusia adil beradab kan. Kalau gue dan beberapa teman-teman yang tinggal di kota besar mungkin lebih terbiasa gitu dengan Pancasila ini, karena memang kita kayak terpapar informasi lebih cepat dan lebih banyak daripada masyarakat di pedesaan. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlepas dari pendidikan ataupun tingkat literasi masyarakat kita. Contohnya nih, saat gue kecil diajarin tentang Pancasila gitu. Mungkin selain di upacara itu, Pancasilanya itu diajarin di pelajaran PKN ataupun pelajaran-pelajaran kenegaraan yang ada di sekolah. Karena gue bisa disebut tinggal di kota yang nggak kampung-kampung banget, meskipun Garut tapi di pusat kotanya gitu kan, mungkin di Bandungnya ataupun di Jakarta mungkin yang sederajatnya itu, gue yang mendapatkan guru yang lebih baik dan bisa menjelaskan Pancasila ini dari mulai sejarahnya, dibangunnya, sidangnya, BPUPKI, PPKI, dan ada Piagam Jakarta dan lain-lainnya, itu lebih paham. Dan juga mungkin keseharian gue nonton tentang narasi-narasi tentang Pancasilais ini, apalagi di setiap 17 Agustus ini menjadi kuat gitu. Dan ditambah lagi mungkin pas lagi kampanye-kampanye banyak sekali yang jualan Pancasila, bahkan menuduh lawan politiknya itu enggak Pancasilais gitu. Nah, ini kan emang udah biasa gitu masyarakat gue. Tapi kalau mungkin masyarakat yang di daerah-daerah pinggiran ataupun teman-teman gue yang mungkin secara literasi di bawah gitu, untuk menghafal 5 sila itu aja mungkin setelah dia dewasa nggak terbiasa dan akhirnya lupa gitu. Dan juga nih khususnya gue kan tentang Pancasila ini sering mengikuti diskusi-diskusi ataupun beberapa kajian-kajian tentang kenapa sih Pancasila ini bisa terjadi, dibentuk, dan bagaimana implementasinya terhadap masyarakat. Nah, masyarakat yang di bawah ini yang literasinya rendah ataupun yang ada di pinggiran ini boro-boro menyimak diskusi gitu yang 2 jam, 3 jam mungkin dari guru besar, profesor, dan lain-lainnya dari kampus. Mereka kayak perhatian mereka kan biasanya gitu menurut riset psikologi beberapa yang gue paham gitu, mungkin tingkat fokusnya dari mulai ada yang paling parah 30 detik udah fokusnya hilang, yang baru nyampe 3 menit fokusnya hilang, dan ada yang paling bagus 10 menit fokusnya hilang. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa dengan pengajaran yang bagus gitu, yang kualitasnya baik gitu. Karena mereka tidak terbiasa baca buku mungkin ataupun memperhatikan guru. Karena ini di daerah kan pasti kan sumber daya manusianya itu rendah, otomatis guru-gurunya ini apalagi kalau ngejelasin tentang Pancasila, sejarah Indonesia gitu, pembentukan Pancasila ini pasti bakal bosen gitu. Nah, gue juga pernah dapetin guru yang cuma ngajarnya itu pakai LKS. Kalau kalian tahu, lembar kerja siswa. Jadi si guru ini ya per semester awal itu masuk pertemuan awal dia jualan buku ya, harganya mungkin 7.500, dia dapet keuntungan 1.000 mungkin jadi 8.500 ya, jual ke seluruh muridnya. Harus nih pelajarannya ini udah dirangkum dari buku Erlangga contohnya, ini udah dirangkum, nanti harus bisa diisi setiap pertemuan. Jadi akhirnya guru ini hanya menggunakan bukunya ini, si LKS lembar kerja siswa ini, yang dari tahun ke tahun nggak pernah diganti ataupun nggak berubah, dan juga malah lebih
dekat ke bisnis menurut dia gitu. Dan akhirnya harusnya sejarah itu diajarkan dengan keren. Mungkin gue juga pernah dapet guru sejarah gitu, guru yang tentang mengajarkan Pancasila ini ngedongengnya itu udah kayak dia lagi perang gitu, dia merasakan cerita yang ada di dalam itu, sehingga gue juga tertarik. Tapi berbeda mungkin kalau orang-orang di daerah atau teman-teman yang ada di bawah gue itu malah mendapatkan guru yang boring, malah disuruh ngerjain soal doang atau nulis-nulis. Justru yang lebih parah itu nulis 5 lembar gitu sehari tentang Pancasila, tapi gak ada yang masuk ke otak satupun. Itu kan emang udah ada jompang banget. Nah di sini permasalahan dari Pancasila ini mungkin yang jadi tugas BPIP nanti kan di pemerintahan adalah tingkat pendidikan dan pemerataan pendidikan supaya sosialisasi terhadap Pancasila ini nggak ribet dan nggak susah gitu, karena masyarakatnya sendiri udah cari tahu dan juga udah terdidik secara literasi. Tapi ini yang lebih parah sebenarnya ya adalah pernah ada quote Soekarno yang mungkin intinya gimana mau berpolitik kalau perut belum kenyang gitu. Nah kita tahulah kemarin corona ya dikasih krisis dan semua negara krisis gitu. Apalagi ada perang Rusia dan Ukraina itu secara tidak langsung merubah ekonomi seluruh dunia gitu. Nah di saat kita menggembar-gemborkan negara membiayai BPIP ini untuk bisa mensosialisasikan Pancasila, di satu sisi masyarakat ini boro-boro mikirin Pancasila, mereka malah lebih sibuk diskusi tentang minyak goreng mahal, minyak goreng langka, kenaikan minyak goreng dan lain-lainnya, Pertamax naik gitu. Nah akhirnya kan ini masalah perut gitu, dimana kan minyak goreng untuk makan gitu, terus distribusi makanan itu kan harus lewat bahan bakar yang harganya naik, nantinya kan harga-harga pasti bakal naik gitu. Bahkan di tempat gue dulu gorengan itu kayak pangsit, gehu, bala-bala atau cireng dan lain-lainnya itu yang 2003 sekarang jadi 1001 gitu kan. Itu menandakan kelihatan ya perubahan ekonomi secara cepat gitu kan. Biasanya penaikannya lama, itu harga dari 750 perak jadi 1000 itu sekarang cepat banget. Nah hal-hal ini kan mempengaruhi psikologi masyarakat. Boro-boro mengobrolkan tentang ideologi, tentang pemahaman masyarakat tentang Pancasila ini ya, gimana pentingnya Pancasila ini, tapi mereka malah mikir harusnya kan perut dulu gitu sebelum utopis negara ideal berdasarkan Pancasila, kita harus hidup nyaman. Ya mau nyaman gimana, makannya aja masih kurang gitu. Dan di sini dilemanya masih besar gitu. Nah terlepas dari pro kontra itu, sebenarnya Pancasila ini bisa disebut ya secara natural memang udah ada di masyarakat Indonesia. Ya pastinya kan founding father kita, bapak-bapak pendiri kita itu yang dulu merapatkan di BPUPKI, di PPKI, sidang-sidang zaman dulu ya, yang disediakan Belanda ataupun Jepang, itu kan pasti memikirkan tentang dasar negara yang sangat relevan untuk Indonesia. Ya otomatis kan kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat religius gitu, atau kan juga mayoritas Islam ya. Dari sila pertamanya langsunglah itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dulunya juga ketuhanan berdasarkan syariat Islam dan lainnya. Pokoknya narasinya tentang religius. Terus sila keduanya, sila ketiganya persatuan Indonesia, perwakilan permusyawaratan masyarakat, diskusi dan keadilan sosial, sampai sosialisme yang ada di Indonesia. Nah secara enggak langsung sebenarnya kan udah gitu, dimana kan di kita aja bahasanya itu ada gotong royong, di negara lain kan nggak ada gitu. Ini bahkan dinarasiin sama Soekarno gitu, dari mulai sila pertama sampai sila terakhir di sidang PBB, sidang di mana negara-negara berkumpul gitu, kepala-kepala negara berkumpul. Ini menandakan bahwa Soekarno sendiri udah yakin saat dia menyusun tentang Pancasila ini bakal relevan dengan Indonesia. Jadi menurut gue ya, buat apa lagi gitu dikampanyein dan lain-lainnya. Seharusnya negara ini hadir sebagai penguat dari
sari-sari Pancasila tadi. Contohnya nih, keadilan sosial yang adil dan beradab, atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masyarakat religius, ketuhanan yang Maha Esa, ataupun yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus lebih diakomodir oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya saat masyarakat nyampai ke literasi ataupun pendidikan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, mereka memahami, oh ternyata Pancasila ini oleh pemerintah udah diterapin di zaman gue dulu lagi miskin. Karena apa? Karena sekarang gue ngerti, gue dapet keadilan sosial di sila itu yang ada di Pancasila, bahwa gue menjaga religius ataupun mendapatkan kebebasan beragama di Indonesia di sila pertama ya. Nah itu kan masuk gitu ke dalam pemahaman Pancasila, sehingga masyarakat itu kalau udah paham ya nggak perlu gitu menghafal lagi Pancasila karena udah di luar kepala. Ya kalau memang sekarang secara enggak langsung masyarakat kan banyak yang enggak paham, bahkan menghafal aja 5 pancanya itu, Pancasilanya itu ini 5 Pancasilanya itu belum dapat gitu. Karena menurut gue bukan karena belum dapat ataupun belum paham, karena mereka belum bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik dan lain-lainnya. Kalau udah naik gitu, udah ideal kan, si maksud dari Pancasila ini kan udah diimplementasiin ke masyarakat. Jadi buat apa lagi harus dihafal gitu. Jadi masyarakatnya itu secara enggak langsung nanti paham, bukan hafal ya, tapi paham dan juga menjaga justru Pancasila ini supaya lestari. Kalau contohnya pemerintah lebih fokus untuk menegakkan dan menjalankan daripada mendoktrin dan mengkampanyekan yang sebenarnya gak ada esensinya menurut gue. Hanya sekedar hafalan, hafalan yang penting kan implementasinya gitu. Jadi buat apa teori gitu, contohnya naik sepeda nih, kayunya itu harus menyeimbangkan kiri sama kanan, kalau enggak jatuh karena sepeda bannya depan belakang bukan kiri kanan. Kan itu teorinya ribet banget. Tapi kalau anak itu yuk naik, pegangin. Setelah 10 kali dipegangin mungkin ke 11 kalinya bisa dilepas terus jalan. Kan seperti itu harusnya kan. Ini sotoy-sotoyan gue aja lah. Ini gak ada klaim bahwa gue benar atau salah. Ini cuma diskusi kan dan interpretasi gue. Karena ngomong aja gue masih bingung. Ngapain ngomongin Pancasila, tapi gak apa-apa lah. Sebagai hak warga negara untuk bisa diskusi dan memberikan pengetahuan insight untuk beberapa teman-teman yang masih nonton sampai akhir. Masih semua biar nonton sampai akhir dan gak gagal paham ya, dan sampai ngikutin video gue sampai akhir buat bantu jam tayang juga. Makasih semua, like, subscribe ataupun apapun itulah, yang penting ngasih jejak buat gue. Kasian gak ada yang nonton. Makasih semua, bye bye.